Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kitab Kifayatul Akhyar. Amma idza ra'al ma'a fi athna'i sholati, adapun apabila seorang melihat air di tengah-tengah sholat, nuzira, maka hal ini perlu dilihat. In kanatis sholatu turnihi anil qada'i, jika sholat tadi mencukupinya dari diqada, ka sholatil musafiri, seperti sholatnya orang yang melakukan perjalanan, fa dhahirul madhabi, maka adapun zahirnya madhab, wa nassa alaihi syafi'iyu, dan yang telah ditetapkan oleh Imam Syafi'i, annahu la tabtulu sholatuhu wala tayammuhu, bahwasanya tidak batal sholatnya orang tadi, wala tayammuhu, dan tidak batal juga tayamumnya. Jadi apabila ada orang yang melihat air di tengah-tengah sholatnya, misalnya di tengah-tengah dia sholat turun hujan deras, nah, apakah melihat air ini bisa membatalkan tayamumnya? Nah, kata beliau, nuzira, hal ini perlu dilihat. Jika sholatnya tadi tidak perlu diqada, seperti sholatnya orang musafir, maka menurut zahirnya mazhab yang telah ditetapkan oleh Imam Syafi'i, bahwasanya sholatnya tidak batal dan tayamumnya juga tidak batal. Jadi orang yang melihat air di tengah-tengah sholatnya, yang sholatnya tadi tidak perlu diqada, maka sholatnya dan tayamumnya itu tidak batal. Li'annahu, karena dia mutayammimun, orang yang bertayamum, dakhala fi sholatin, yang sudah masuk di dalam sholat, la yu'iduha, yang tidak perlu mengulangi sholat tadi. Fa ashbaha, maka melihat air di tengah-tengah sholat sama dengan perkara lau ra'ahu ba'dal faraghi minha, seandainya seorang melihat air tadi setelah selesai dari sholat. Jadi hukum orang yang melihat air di tengah-tengah sholat itu disamakan hukumnya dengan orang yang melihat air setelah selesai sholat. Tidak membatalkan sholat dan tidak juga membatalkan tayamumnya. Wali anna fihi ibtala ibadatin mujziatin, dan karena batalnya sholat orang yang melihat air setelah selesai sholat itu adalah membatalkan ibadah yang sudah tercukupi. Jadi kalau kita membatalkan sholatnya orang yang melihat air setelah selesai sholat, itu sama saja kita membatalkan ibadah yang telah tercukupi. Jadi sholat yang sudah selesai dikerjakan itu adalah sholat yang sudah tercukupi. Kemudian alasan yang kedua, wali annahu, dan karena sesungguhnya dia bisyu'i fi sholati, dengan mulainya dia di dalam sholat, qad talabbasa bil maksudi, sungguh dia telah melakukan yang dituju. Wa wujdanul asli, dan mendapati asal, yaitu air, ba'dat talabbusi, setelah melakukan bimaksudil badali, dengan yang dituju sebagai ganti, itu la yubtilu hukmal badali,
tidak membatalkan apa mendapati air tadi hukum badal. Jadi mendapati asalnya yaitu air setelah melakukan yang dituju sebagai ganti itu tidak membatalkan hukum badal yaitu tayamum. Jadi setelah melakukan sholat, setelah itu mendapati air, itu tidak serta-merta membatalkan hukum tayamum. Kama sebagaimana lau syara'al mukaffir, mulai siapa orang yang membayar kafarah fisyami di dalam puasa. Summa wajada raqabata, kemudian dia mendapati budak. La yalzamuhu, maka tidak wajib baginya ikhrajur raqabati, mengeluarkan budak. Jadi ketika seorang telah mulai membayar kafarah puasanya, yaitu sudah mulai puasa 2 bulan secara berturut-turut, kemudian setelah itu dia mendapati budak, maka tidak wajib mengeluarkan budak karena dia sudah mulai di dalam puasa. Wa in kanatis sholatu la tughnihi anil qada'i, dan jika sholat la tughnihi tidak mencukupinya dari qada', harus diqada'i maksudnya, ka sholatil hadiri seperti orang yang sholat di rumah bitayamumi dengan tayamum, batolat ala sahihi, maka sholatnya orang yang di rumah dengan tayamum tadi jika melihat air maka batal tayamumnya. Ala sahih menurut pendapat yang sahih. Jadi orang yang tidak dalam bepergian kemudian dia melakukan sholat dengan tayamum, setelah itu dia melihat air maka sholatnya batal. Li'annaha, kenapa batal? Li'annaha, karena sholatnya tadi la yu'tadu, tidak dianggap. Idza tamat, apabila dia telah selesai sholat. Wa yajibu, apabila sholatnya tadi telah selesai. Wa yajibu qada'uha, dan wajib qada'uha mengqada' sholat tadi. Fala hajata ila itmamiha wa i'adatiha, maka tidak ada kebutuhan kepada menyempurnakan sholat, wa i'adatiha, dan mengulangi sholat. Wakil, dan ada yang mengatakan yutimmuha wa yu'iduha, wajib baginya dia menyempurnakan sholat dan mengulangi sholat. Wallahu a'lam. Far'un, ay hadza far'un, ini adalah suatu cabang permasalahan. I'lam, ketahuilah, annal musalliya bitayammumi, bahwasanya orang yang sholat dengan tayamum, fi maudiin, di tempat, yaghlibu fihi adamul ma'i, yang biasa pada tempat tadi adanya air, la qada'a alaihi mutlaqan, tidak wajib qada' alaihi, ke atas orang yang sholat tadi, mutlaqan, secara mutlak, tidak wajib qada'. Sawa'un kana musafiran au mukiman, baik orang yang sholat tadi dia adalah orang yang musafir, au mukiman, atau orang yang mukim. Jadi kata beliau, orang yang sholat dengan tayamum di tempat yang biasanya tidak ada air, maka orang tadi tidak wajib qada', baik orang tadi musafir atau orang tadi mukim. Wa in kana fi maudi'in yaghlibu fihi wujudul ma', dan jika orang yang sholat tadi
sholat dengan tayamum di tempat yang biasa adanya air, yajibu alaihi, maka wajib ke atas orang tadi al-qada'u mutlaqan, mengqada sholatnya mutlaqan secara mutlak. Sawaun kana mukiman au musafiran, baik orang tadi orang mukim maupun orang musafir. Kadza zakarahun Nawawiyyu fi Syarhil Muhadzab. Seperti itulah Imam Nawawi telah menyebutkannya di dalam kitab Syarah Muhadzab. Wa qad zakarahu Rafi'iyyu, dan sungguh Imam Rafi'i juga telah menyebutkan yang demikian itu fi akhiri babit tayammumi, pada akhir bab tayamum, fi faslil qada, di dalam fasal mengqada salat bil a'dzar, dengan uzur-uzur. Wahina idzin, dan ketika itu tamtsiluhum adamul qada, adapun perumpamaan mereka para ulama, adamul qada, tidak wajibnya qada bisafari, dengan safar itu jarian, berlaku alal ghalibi, ke atas yang umum, fi annas safara yaghlibu fihi adamul ma'i, di dalam bahwasanya perjalanan itu biasa fihi padanya tidak ada air. Bi khilafil hadari, berbeda di rumah. Fa innahu yaghlibu fihi wujudul ma'i, karena umum fihi di rumah tadi wujudul ma'i, adanya air. Fa'rif dzalika, ketahuilah hal itu. Fa innahu, karena yang hal itu adalah perkara yang penting. Fa innahu muhimun, karena sesungguhnya hal itu adalah perkara yang penting. Hasanun, yang baik. Wallahu a'lam. Wa'lam, ketahuilah, anna qaula syaikhi, bahwasanya perkataan syekh, wariddatu murtad, yakni yang dimaksud syekh adalah anna riddata tubtilu tayammuma, bahwasanya murtad itu membatalkan tayamum juga. Wa hadza huwa shahihu, ini adalah pendapat yang sahih, alal masyhur, yang terkenal. Wa fihi ma'al wudu salah satu aujuhin, dan di dalamnya bersama wudu itu ada, dan di dalam masalah murtad bersama wudu itu ada 3 pendapat. As-sahihu yabtulu tayammumuhu, yang sahih batal tayamumnya, guna wudu'ihi, bukan wudunya. Jadi jika seseorang murtad maka tayamumnya tadi batal, wudunya tidak batal. Wal farqu, perbedaannya adalah anna tayammuma mubihun, bahwasanya tayamum itu adalah sesuatu yang membolehkan salat, wala ibahata, dan tidak diperbolehkan salat bersama ma'aridati, bersama murtad. Bi khilafil wudu'i, berbeda dengan wudu. Fa innahu rafi'un, sesungguhnya wudu itu mengangkat hadas. Falahu quwwatu istidamati hukmihi, maka wudu memiliki kekuatan melanggengkan hukumnya wudu. Walihadza, oleh karenanya, la yabtulu ghusluhu biridati alal masyhur, tidak batal mandinya seorang yang murtad menurut pendapat yang masyhur. Wakil huwa kal wudu, dan ada pendapat yang mengatakan tayamum itu seperti wudu.
Wallahu a'lam. Nah, ini saja yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.